Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat dunia yang sangat mengasihi saudara dan saya. Saat ini saya akan mengajak berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Dono Waluyo. Ini salah satu orang yang dipilih Tuhan sehingga saat ini dia menjadi gembala di sebuah gereja yang berada di mana ini? Daerah mana? Telaga Kahuripan. Telaga Kahuripan, daerah Bogor. Parung Ya, kan? Bogor. Ya. Nah, kiranya kesaksian Pak Dono nanti bisa menjadi berkat buat setiap saudara ya. Saudara yang sedang lemah imannya mendapatkan kekuatan baru, yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan dapat penghiburan dan pertolongan ya. Bahkan iman-iman yang ya loyo bahkan mati dibangkitkan hidup kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, itu salam saya dan sekarang silakan Pak Dono kasih salam. Halo, selamat siang, salam jumpa. Tuhan memberkati, selalu sehat dan tetap semangat. Haleluya. Walaupun kondisi pandemi gini kita tetap semangat Bang, ya. Tetap semangat. Selama masih ada hidup lah, masih ada napas, kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Tapi ngomong-ngomong kok dengar dari namanya ini kayak dari orang Jawa ya, Pak Dono ini ya. Sukunya. Biasa kalau udah banyak oo-nya aja Dono Waluyo. Sukarsono. Nah, itu ya. Sutopo. Udah pasti Jawa. Nah, gimana Pak Dono, kan dulu latar belakangnya pasti bukan dari Muslim, dari Kristen ya? Bukan. Dari Muslim ya, bahkan mungkin Muslimnya nggak Musliman ini. Biasanya saya ngelihat gini Pak Dono, kalau orang dari Muslim dipanggil Tuhan, tapi Muslimnya nggak Musliman, ntar kalau jadi Kristen juga dia nggak Kristenan. Dia pasti semangat gitu ya, karena dia merasa terhutang budi. Dan dulu dia waktu Muslim juga sebenarnya dia cari yang bener gitu, cari sesuatu yang apa ya bisa dia rasakan dan nikmati. Begitu ketemu, ini dia nih, semangat jadinya. Nah, ceritain dong Pak Dono, gimana kok Pak Dono itu bisa jadi orang Kristen tuh, gimana ceritanya gitu? Baik, terima kasih sebelumnya ya kepada channel Junadi Salat yang telah memberi kesempatan untuk saya bersaksi. Dan doa saya, apa yang saya sampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan ya. Jangan lupa subscribe, mantap ya, dan share dan komen. Nah, itu dia untuk kelangsungan channel ini. Iya. Baik. Saya itu lahir dari satu keluarga yang agak unik juga. Ayah saya itu seorang kejawen, tetapi bukan kejawen Sabto Darmo begitu, bukan, tetapi kejawen yang betul-betul luar biasa, berbeda, karena dia mempunyai satu grup untuk ritual-ritual tertentu di satu tempat tertentu di Boyolali. Saya dari Boyolali, saya 9 bersaudara. Saya anak ketiga. Saya lahir di keluarga itu, dan sesudah dan masa kecil saya juga seperti juga masa anak-anak yang lain. Tetapi saya mempunyai sesuatu yang kalau zaman sekarang ini suka kepo, suka pengen tahu. Kalau ibu apa agamanya? Sama juga dengan ayah saya. Tetapi setelah, ya nanti saya coba ceritakan tentang ibu saya. Saya tahu ternyata ibu saya itu dulu waktu kecil juga Kristen ternyata. Dan itu saya tahu setelah saya dewasa. Setelah saya percaya Tuhan baru saya tahu, oh ternyata ibu juga dulu Kristen gitu. Nah, kira-kira kelas 5 atau kelas 6 SD saya melihat
suasana spiritual kejawen itu, muncullah satu pertanyaan dalam diri saya. Pak, saya itu pengen ketemu Tuhan. Katanya Tuhan itu maha kuasa. Katanya Tuhan itu yang menjadikan kita. Saya itu pengen ketemu Tuhan. Nah, Bapak saya menjelaskannya sedemikian hebatnya, tetapi dalam versi kejawen. Nah, oke, saya ikuti sampai betul-betul saya menjadi orang yang taat. Secara kejawen. Nah, ketika itu dengan berbagai ajaran kejawennya itu, saya tidak menemukan dan saya belum pernah bertemu dengan Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti mengikuti ritual-ritual mereka. Iya, mengikuti itu ajaran itu saya berkeputusan untuk, tapi saya tidak mengatakan bapak saya bohong, enggak. Tapi saya masih tetap berkata, saya pengen ketemu Tuhan. Itu saja. Dan sampai sekarang belum ketemu Tuhan gitu waktu dalam itu, perjalanannya waktu itu seperti itu. Akhirnya saya menemui seorang guru agama Islam. Saya sebut saja, sampai sekarang masih hidup orangnya, Pak Sur. Pak, salam dari saya. Ini saya mantan muridnya, ya. Dan satu lagi namanya Pak Badrun. Saya belajar agama dengan kedua orang ini selama 3 tahun. Itu di Boyolali itu. Di Boyolali. Tanpa sepengetahuan banyak orang. Karena apa yang saya pengen ketahui cuma satu, melalui agama Islam inilah saya akan menemukan Tuhan. Saya akan menemukan Tuhan. Jadi saya adalah seorang yang aktif untuk mengikuti kajian-kajian di mana-mana. Dengan hasrat pengen ketemu itu tadi. Karena hati saya masih terus bersuara, saya mau ketemu Tuhan. Sampai umur menjelang 18 tahun, saya tidak menemukan apa yang saya cari. Tuhan itu tidak saya temukan. Bahkan membuat saya menjadi bingung. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Dan saya berkata kepada diri saya sendiri, tidak ada Tuhan. Saya mulailah membaca buku-buku yang memang bersifat rohani. Tidak. Kejawenan gitu. Karangan orang Rusia itu, Karl Marx. Itu saya baca semua. Sementara itu saya juga mempunyai masalah-masalah yang berat, konflik dan lain-lain. Tapi saya tidak mau mengekspos itu. Tetapi yang jelas itu sebagai pengalaman saya yang hitam. Akhirnya saya tidak percaya adanya Tuhan, saya tidak mau beragama dan lain-lain. Ateis lah ya. Wah, mau disebut itu terserah. Tapi saya berkata, kalau memang Tuhan ada, pasti saya mau ketemu, kenapa nggak bisa? Kok susah amat gitu ya? Iya. Kok hanya dia diberikan ajaran? Saya sudah mencoba untuk mentaati ajaran, tetapi kenapa Tuhan nggak mau ketemuin saya? Itu. Jadi suara hati saya mau ketemu Tuhan itu begitu kencang. Tapi nggak pernah berdoa, ya Tuhan saya pengen ketemu gitu nggak? Enggak. Saya hanya mau ketemu Tuhan, gimana caranya? Metodenya seperti apa? Kan guru ini mengajarkan seperti yang hanya ritual agama, sesuai dengan agama. Dan saya jalani, tapi saya tidak ketemu. Mau tengah malam, mau pagi, mau siang, mau apa, caranya begini, tetapi tidak ketemu. Sudah diikuti segala macam cara. Saya bertanya kepada mereka, apakah Bapak juga sudah ketemu Tuhan? Ternyata nah, mereka nggak bisa jawab. Wah, itu nggak benar. Nah, ada satu peristiwa di mana saya memutuskan untuk berhenti beragama itu. Waktu itu karena ada banyak yang saya pertanyakan kepada guru agama Islam saya yang tidak bisa dijawab. Bahkan saya dijawab dengan tamparan.
Apa yang saya tanyakan pada waktu itu, selain saya mau ketemu Tuhan, itu tentang doa. Saya berdoa, tetapi saya disuruh membaca. Padahal yang saya baca saya tidak tahu artinya apa. Saya bilang ke guru saya, memangnya Bapak ini ngajari saya menjadi gila. Saya ngomong tetapi saya tidak tahu apa yang saya omongkan. Hanya seperti mantra. Ya. Hanya seperti mantra. Oke? Di kampung. Di kampung. Nah, ada dalam satu hari itu kan kita 17 kali Iya. sembahyang. Sembahyang. Ya, waktu itu pun saya tanya bedanya sembahyang sama doa apa? Enggak ngerti. Kalau berdoa ya ini bacaannya, lo itu membaca doa, Bukan berdoa. bukan berdoa. Membaca doa. Lagi pula bacaannya pun saya nggak ngerti apa artinya. Kenapa nggak harus bahasa Indonesia aja atau bahasa Jawa? Lebih bagus. Oh enggak, harus seragamkan di seluruh dunia, harus pakai bahasa ini. Itu tambah tidak bisa masuk akal saya. Konsep tentang Tuhan, tentang Allah, tentang itu tidak bisa saya terima secara akal saya. Dan akal saya menolak itu. Termasuk doa itu. Saya mendoakan seorang tokoh besar dalam sejarah dunia ini 17 kali dalam satu hari. Saya pernah bertanya, doa saya kapan berhenti? Loh, kapan dijawab? Kalau sudah dijawab, saya akan berhenti berdoa buat beliau. Itulah saya ditampar. Jegar. Nah, itulah awal saya ingin berhenti beragama. Awal. Jadi cari Tuhan nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu. Doa juga nggak dijawab-jawab. Ya, dan ya. ajaran-ajaran itu nggak bisa saya terima di Iya. otak saya. Jadi capek lelah ya Bapak ya. Akhirnya sudahlah. Nah, ini mungkin rencana Tuhan. Di kampung saya itu ada orang lumpuh didoakan sama pendeta, Oh. tapi nggak sembuh juga, Nggak sampai sembuh. mati. Nah, tapi rumahnya dibuat untuk ya mungkin kebaktian atau mungkin penginjilan kah apa segala macam. Ya karena saya itu orangnya suka ngeyel, suka katakanlah suka berdebat dan kepo juga. Saya datang, saya lihat-lihat, gitu kan. Oh mereka kok ngomong-ngomong Yesus itu apaan gitu. Ya, Jadi kalau lagi. orang datang mau kemana, ke Yesusan gitu. Yesusan itu maksudnya kebaktian itu. Nah, selama saya bergaul dengan anak-anak itu, remaja dan mau pemuda, saya suka berdebat dengan mereka. Karena saya sudah belajar dulu sebelumnya agama, kan, belajar agama. Saya juga tertarik membaca Alkitab. Membaca kitab suci, tetapi tidak pernah orang mengajari saya bahwa ini bisa menemukan Tuhan. Nggak pernah ada, nggak pernah diomongkan itu. Saya baca kitab suci Kristen, Injil gitu. Nah tujuan saya itu untuk supaya saya menang berdebat. Karena banyak orang Kristen yang waktu itu saya tanya tentang ya sekarang firman Tuhan, tetapi mereka nggak bisa jawab. Yang ditanyain apa aja waktu itu? Contohnya gini, ada 4 Injil bercerita semua tentang kematian Yesus. Nah, ada 3 Injil yang berkata 2 orang menyangkal Yesus. Terus satu lagi ngomong hanya 1 orang saja menyangkal. Ini yang benar yang mana? Berarti kitab sucimu itu memang betul-betul seperti ajaran yang saya terima, palsu itu. Udah diganti itu. Itu nggak benar itu. Banyak orang yang nggak ngerti itu. Oke. Terus ada satu kisah namanya Saulus. Waktu itu saya baca juga kisahnya.
Di kitab satu berkata yang lain melihat, yang lain mendengar. Yang satu lagi berkata yang lain mendengar, yang lain melihat. Ini yang benar yang mana? Nah, mereka nggak bisa jawab. Tapi dengan satu perjanjian, kalau kamu nggak bisa jawab, kalau kamu kalah debat, kamu harus murtad, harus kembali. Itu. Nah, itu sudah banyak. Banyak. Banyak Ada berapa orang? memurtadkan. Ya, lebih kurang ada mau 20-an. Banyak membawa Ada kesesatan. meninggalkan ya. Yesus gara-gara Bapak. Kualat lu. Nah, satu kali itu ada seorang penginjil, Pak, atau mungkin gembala lah di situ, Pak Sukardi namanya. Dia mendekati saya karena ayah saya itu baik banget ayah saya itu. Dia mau tinggal di kampung itu, tetapi dia tidak punya rumah. Akhirnya oleh ayah saya itu dibuatin sebuah kamar depan supaya mereka tinggal di rumah ayah saya. Tapi mereka juga tidak bicara Injil kepada saya. Dia hanya tahu bahwa saya itu suka debat, suka ngomong-ngomongan, ngeyel-ngeyelan gitu. Akhirnya satu kali dia bilang gini, dan pada waktu itu saya sedang dalam kondisi kosong sama sekali. Dan dia lihat saya bahwa saya itu orang yang suka ngeyel, suka adu argumen. Nah, dia bilang gini, kalau kamu mau menang debat, kamu pergi sekolah Alkitab, supaya kamu tahu banyak Kristen dan kamu nanti menang berdebat. Itu sesuai dengan buku yang saya baca waktu itu. Untuk mengalahkan musuh itu, dia harus mengerti banyak tentang musuhnya. Oke, saya sedia. Jadi saya di sekolah Alkitab itu tidak pernah ada pikiran masuk Kristen, enggak. Apalagi jadi pendeta, itu jauh. Nggak terpikir ya Tidak Pak ya? pernah kepikiran sama sekali. Pokoknya sekolah Alkitab aja. Sekolah Alkitab. Nah, di situ ada seorang guru, dia berkata tentang surga dan neraka. Saya tanya, emangnya kamu pernah masuk surga? Atau pernah kamu masuk neraka? Enggak kan? Karena dia bertanya, kamu kalau mati mau kemana? Memastikan. Ya terserah yang mikul. Kalau yang mikul saya bawa ke pasar, emangnya saya berontak? Jadi saya pun sebetulnya enggak begitu percaya ada surga, ada neraka. Iyalah. Karena tentang Tuhan saja saya belum bisa masuk akal gitu. Dan saya di situ seperti menipu atau bersandiwara. Oh, orang Kristen itu doanya begitu. Oh, gampang itu niru. Saya bukan orang yang susah untuk melakukan sesuatu gitu. Berpikir ini buat saya nggak terlalu susah. Oh, orang Kristen doa begitu. Nah, ketahuannya itu sebelum makan itu oleh orang-orang di situ disuruh membaca Alkitab. Nah, giliran saya disuruh baca Alkitab, saya ingat benar. Orang kalau mau makan itu disuruh baca Alkitab satu ayat saja sebelum makan. Giliran saya disuruh, oke, saya baca. Pede ya, dengan pedenya. Iya, saya bilang apa? Mari kita membuka Injil Amsal. Di situ semua orang ketawa. Saya bingung, kenapa orang ketawa? Tapi mereka nggak mau bertanya, kenapa saya bilang Injil Amsal? Injil Amsal itu yang pengalaman itu nggak bisa saya lupakan. Nah, ada seorang ibu di situ, dia melihat saya, namanya Ibu Ani Lesnusa, suaminya seorang hamba Tuhan. Dia melihat saya itu dengan penuh kasih. Padahal dalam diri saya tidak merasakan itu dimanapun. Dia mulai menginjili saya. Apakah saya bisa terima? Enggak juga. Saya memutuskan untuk keluar dari situ karena yang saya cari tidak ada. Sama aja. Nah, kejadiannya ketika hari Jumat sore, kira-kira jam
4 ya waktu sholat asar, saya sudah memutuskan untuk tidak lagi berada di lingkungan seperti itu. Saya harus out dari situ, keluar dari situ. Nah, dalam gara-gara diketawain itu atau apa gimana? Bukan, karena memang yang saya cari nggak ketemu. Nggak ada juga di situ. Nggak ada juga di situ. Itu. Saya akan kembali lagi seperti keputusan saya yang dulu. Memang nggak ketemu Tuhan. Debat aja lah. Nah, hanya debat aja, hanya debat, nggak ketemu Tuhan. Nah, apa yang dirasa waktu orang kalah debat lalu dia pindah? Ya saya hanya puas diri aja. Puas. Wah. Dan saya merasa diri saya pintar. Oh. Gitu. Saya buktikan bahwa saya lebih pintar dari kamu. Terus? Nah, di saat mengambil keputusan di hari Jumat sore itu, saya duduk diam begini. Tiba-tiba ada seorang sosok duduk di sebelah saya. Saya tahu hanya beberapa, saya nggak tahu itu beberapa detik atau beberapa itu, wajah itu adalah wajah yang pernah saya lihat di foto di satu tempat. Ternyata itu wajahnya Yesus. Waktu itu dia duduk di sebelah saya nggak begitu memperhatikan. Wah, ini perewangannya Kristen nih. Perewangan Kristen itu kalau Jawa itu mengerti bahasanya perewangan. Wah, perewangan Kristen. Nah, waktu itu dia bilang, kamu mau nggak jadi hambaku? Tanpa pikir panjang langsung saya jawab, ya, saya mau. Karena sebelumnya sudah ada, kan saya diinjili, tetapi saya nggak bisa terima. Terus kamu mau apa? Buat saya ngerti tentang Tuhan itu saja, selain itu enggak. Selama ini saya bertahun-tahun belajar tentang agama, tetapi tidak pernah mengerti sama sekali dan enggak masuk akal saya. Jadi yang saya minta itu cuma merubah cara saya berpikir supaya saya mengerti Tuhan. Saya baru sadar setelah berarti yang saya menemui saya itu Tuhan Yesus gitu. Mau ketemu lagi udah, dan saya mulai mengerti, oh ternyata saya sudah ketemu Tuhan. Mulai dari situlah saya cuma dari beberapa detik dilawat itu ya. Iya, itu lawatan Tuhan. Tapi saya nggak pernah menyadari itu saat itu, tidak pernah saya sadari tentang jam itu, nggak pernah. Setelah kemudian saya mengerti tentang firman Tuhan, baru saya menyadari, oh itu ternyata pribadi Yesus yang memperhatikan saya, yang datang kepada saya. Pertanyaan dalam diri saya itu terpuaskan. Ada perubahan yang sangat besar dalam diri saya tentang Tuhan itu. Sudah terjawab ya Pak ya? Ya, dan itu pun tanpa ada satu step by step seperti sekarang orang membimbing masuk. Enggak. Tuhan merubah saya, Tuhan membuat saya mengerti. Saya jadi mengerti tentang Tuhan itu apa, tentang diri saya itu apa, tentang dosa itu apa, tentang kesalahan. Itu benar-benar saya alami dalam diri saya setelah peristiwa itu. Sebelum itu sama sekali nol, tidak ada pernah ketemu. Dan saya berjanji kepada Tuhan, memang saya akan tetap pada komitmen saya waktu itu. Saya membuka hati saya untuk terima Tuhan Yesus, dan saya nggak menahan hati saya. Ternyata saya ini seperti itu. Sebagai orang muda pada waktu itu, yang jelas secara jujur saya juga pernah terlibat dengan berbagai-bagai yang dosa. Tetapi ritual mungkin Bapak dulu sempat lakukan juga kan ya? Ya, mau bertapa dan lain-lain iya. dia lakukan. Ternyata itu tidak membawa saya bertemu Tuhan. Iya. Jadi ternyata saya membuat kesimpulan, kemanapun saya pergi mencari Tuhan, nggak akan pernah ketemu. Ya. Kecuali Tuhan mencari kita. Betul. Ternyata Tuhan yang mencari saya.
Ini buat saya satu anugerah yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku Betul, yang memilih. betul. Dan itu pengalaman saya real. Saya sudah pindah. Bahkan mohon maaf, sebelumnya itu saya ada kepikiran untuk belajar agama Hindu juga. Tetapi saya sudah walaupun baru 1 atau 2 minggu gitu, tapi saya ini nggak bakal bisa membawa saya ketemu Tuhan. Nggak bisa. Agama apapun nggak bisa. Enggak. Ternyata bukan agama yang Bukan membawa agama, kita, tapi Tuhan yang Tuhan. menghampiri Iya. kita. karena benar. Kenapa saya juga begitu tidak terlalu kepikiran tentang beragama Kristen? Karena saya melihat tidak ada orang Kristen yang bisa jadi saya contoh. Saya justru tahu banyak dosa karena berteman dengan orang Kristen juga. Mohon maaf, bukan banyak orang Kristen yang tidak, ya bahasa saya sekarang, banyak orang Kristen sendiri yang tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi saksi, bahkan membuat orang tidak tertarik dengan Kristen. Nah, saya sendiri setelah saya menjadi Kristen, ternyata memang orang Kristen itu ada 2 ya. Ya. Ada yang agamawi, Betul. ada yang lahir baru. Betul. Kalau agamawi ya biasalah, dosa jalan terus, gereja jalan terus. Tapi kalau udah lahir baru itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. Dia jadi orang yang benci dosa. Gitu ya. Trauma terhadap dosa. Jadi memang untuk untuk berjumpa dengan Yesus itu orang tidak bisa, kecuali Yesus menjumpai kita. Iya. Betul. Dan itu yang paling penting, itu yang harus dimengerti banyak orang ya. Dan tadi saya tanya sama Pak Dono nggak pernah nanya ya, Tuhan siapakah engkau gitu. Oh enggak, saya tidak pernah menanyakan karena memang nggak punya konsep. Saya hanya pengen ketemu Tuhan gitu saja, dan supaya saya mengerti tentang Tuhan. Nah setelah Tuhan lawat saya, oh seperti ini ternyata saya bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang tidak, mana yang mengaku Tuhan dan mana yang tidak, mana yang hanya memberatkan ritual, mana yang memang betul-betul bertuhan. Setelah saya menjadi lahir baru, saya seperti yang Bapak bilang, saya bisa membedakan, oh ini orang yang agama atau orang yang lahir baru. Orang yang agama itu hanya memberatkan, menitik beratkan kepada ritual, seolah-olah doa saya sah atau tidak sah, ini diterima atau tidak terima, padahal tidak seperti itu. Biasanya yang saya perhatikan, orang tuh kalau beragama meskipun dia Kristen, itu biasanya nggak suka dengan orang yang beragama lain. Ya. Doktrinya sekalipun doktrinya. Betul. Gua GKI, dia GBI, nah, itu biasanya begitu. Betul. Tapi kalau udah lahir baru, yang penting lo percaya Yesus, ya, taat sama Tuhan, sungguh hati, kita baru bisa. Dan mendengarkan suara Tuhan untuk ditaati. Nah, itu dia, memang di situ saya juga ngalamin hal seperti itu, Pak. Kalau saya makanya tadi kenapa saya tanya, apakah Bapak pernah bertanya gitu. Kalau saya tanya, Pak, saya tanya dalam keraguan, kebingungan, saya tanya, Yesus engkau itu Tuhan atau bukan? Itu saya dijawab langsung. Ya, puji Tuhan. Ini dia yang saya cari selama ini. Nah, saya bertanyakan kepada guru, bukan kepada Tuhan. Itu salahnya Bapak. Iya, saya kepada guru dan saya suka berguru. Jadi diarahkannya nggak jelas. Dan jawabannya itu tidak bisa ngambang, tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Oh, saya pengen ketemu Tuhan. Tuhan ini mana? Tunjukin ke saya. Bicara surga pernah nggak kayak apa gitu, neraka kayak apa? Iya. Pernah nggak lu ke surga? Iya. Pernah lu ke neraka? Gitu. Nah, jangan ngomong surga neraka, lu belum pernah ke sono. Ternyata Yesus itu dari surga. Iya. Dia bukan dari dunia ini ternyata. Jadi ketika ia berbicara tentang surga, ya memang dia dari sana. Iya. Dari sana. Makanya dia bilang akulah jalan. Betul. Cuma dia jalan. Nah, yang membuat saya memutuskan hari itu, dan ayat pertama kali yang meneguhkan saya selain akulah jalan dan kebenaran, itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan. Amin. Walaupun di agama saya yang dulu
Wah, agama inilah yang diridhoi di sisi sana gitu. Itu kita juga nggak tahu sisinya mana, sisi kanan apa sisi kiri apa sisi TV. Yang di sisinya, dan agama yang benar, yang paling benar, selain ini tidak ada lagi. Itu yang membuat saya juga, itu sebuah ajaran yang paten, nggak bisa diganggu gugat. Memang seperti itu. Nah, puji Tuhan, sekarang kita bisa mengerti bahwa ternyata Yesus datang ke dunia nggak buat agama ya Pak ya. Betul. Tapi dia menawarkan hidup kekal kepada manusia supaya manusia tidak binasa. Tujuannya hidup bukan bikin agama. Betul. Benar. Tapi orang terjebak dalam keagamaan. Betul. Padahal orang beragama itu, agama itu artinya tidak agama kacau. Ya. Tapi banyak orang beragama hidupnya kacau dan bikin kacau. Malah kacau. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini bincang-bincang yang sangat menarik dari seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Dono Waluyo. Wow, kesaksiannya luar biasa ya. Panjang dan berurut, indah sekali. Oleh karena itu saudaraku, jangan terjebak dalam keagamaan. Kalau saudara juga seperti Pak Dono ingin mencari Tuhan, tanya aja, tinggal tanya, Tuhan siapakah engkau sesungguhnya? Aku rindu diselamatkan, aku rindu mendapatkan surgamu, aku rindu menerima anugerahmu. Gitu saudara ya. Nah demikianlah bincang-bincang kita kepada Pak Dono Waluyo, dan kami sangat mengucapkan terima kasih Pak Dono sudah memberikan waktu untuk kita bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Shalom.